Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harme Hikmatia. Saya mengajar di SDN Paku Jajar CBM, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya juga adalah CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan supervisi akademik yang sudah saya laksanakan, meliputi kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini kepada rekan sejawat saya yang bernama Ibu Alisa yang mengajar di kelas 31. Gimana kabarnya Bu Alisa? Alhamdulillah ya. Baik Bu Alisa, sebelum saya mengamati pembelajaran yang dilaksanakan Bu Alisa, saya mau bertanya beberapa pertanyaan ya untuk pra-observasi ini. Sebelumnya mata pelajaran apa yang akan Bu Alisa ajarkan nanti? Oke, kalau di kelas 31 sih rencananya saya mau mempelajari PP gitu. Pendidikan Pancasila ya. Lalu tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini itu apa? Kebetulan yang saya ambil itu submateri tentang patuhi aturan ya Bu ya, yang ambil. Lalu tujuan pembelajaran yang pertama tuh saya pengen peserta didik itu mampu mengidentifikasi terkait aturan-aturan yang ada di rumah, baik di sekolah maupun di lingkungan, serta mampu menyebutkan contoh-contohnya. Juga peserta didik mampu berpendapat di depan kelas serta mendengarkan temannya apabila berbicara di hadapan. Terkait tujuannya. Bagus ya, tujuannya sudah banyak sekali. Nah, sekarang untuk area pengembangannya itu apa gitu yang akan dikembangkan? Kalau yang menjadi konsen di pembelajaran ini sih saya rencananya pengen mengembangkan di dua fokus ya Bu ya. Yang pertama tuh sosial juga intelektual, di mana sosialnya itu mencakup kemandirian, juga toleransi dengan sesama orang gitu ya Bu ya, khususnya teman gitu, serta berani memimpin. Kalau intelektualnya itu lebih pengen memahami aturan serta mampu di mana peserta didik itu mampu mengimplementasikan gitu aturan-aturan yang berlaku khususnya di kelas maupun di sekolah sih, itu yang saya. Baik. Lalu untuk mencapai tujuan tadi ya dan area pengembangan yang tadi sudah Bu Alisa utarakan, strategi apa yang akan digunakan sama Bu Alisa? Oke. Kalau strategi sih karena kebetulan kelas 3 karakteristiknya tuh senang bermain ya Bu ya. Nah itu paling saya tuh menggunakan video pembelajaran sama audio. Jadi di dalamnya itu saya bakalan membawakan lagu-lagu yang memang berkaitan sama patuhi peraturan, sama pengen menggunakan games digital supaya menarik betul. Karena kebetulan belum menggunakan handphone ya Bu ya, jadi saya menggunakan Wordnet gitu. Jadi anak-anak tuh nanti kayak main ranking 1 nih Bun, ranking 1 jawabannya apa? Terus ada orang yang ada mungkin peserta didik yang nanti rencananya pengen kayak bisa dong jawab pertanyaan ini, paling kayak gitu sih untuk jadi supaya tidak membosankan ya Bu. Iya betul, apalagi kelas 3 sama LKPD mungkin. Mungkin mudah-mudahan ya harapannya apa yang sudah Bu Alisa rencanakan ya, strategi yang sudah digunakan sudah bagus, terus area pengembangan yang akan dicapai juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Alisa ya. Semangat ya. Mungkin sekian saja ya untuk observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Tadi Salika bilang bahwa aturan upacara itu yang perlu dilakukan. Sekarang ibu tanya ke kalian, jadi aturan itu apa sih? Aturan itu apa sih? Aturan itu apa sih tadi Salika bilang? Sesuatu yang perlu dilakukan, baik itu di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Coba sebutin aturan apa saja yang ada di sekolah. Belajar, terus apa? Oke, dah. Mirna, jadi apa sih itu aturan? Siapa ditanya ke kamu? Aturan itu apa sih? Gagal, Bu gagal. Chandra. Coba sebutin aturan apa aja yang ada di sekolah. Kendra, pertama. Upacara. Acara, terus Penting. apa? Sekarang kira-kira tanggung jawab kalian lagi pakai baju apa sih? Baju batik karena sedang memperingati hari batik. Jadi itu adalah salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh Diseko menggunakan batik di tanggal dulu. Coba ibu menentukan sebuah gambar. Tadi yang tidak melakukan aturan disebut apa? Orang tua. Orang beradu. Kalau orang yang melakukan aturan disebut disiplin. Coba ibu tanya Kendra, udah cukup disiplin belum? Belum. Cukup disiplin belum? Belum. Nah, coba Nagis, kira-kira ini gambar apa sih Nagis? Kalau ada orang yang mendengarkan, kalau ada orang yang berbicara harus mendengar. Tadi ibu bertanya kepada siapa? Karena Nagis coba jawab, apa sih gambar yang sedang ditampilkan? Sedang membersihkan atau sedang ini ada aturan di rumah dan ada aturan di sekolah. Yang aturan di sekolah itu apa? Siapa di sini yang jarang piket? Siapa di sini yang sering bersih-bersih di rumah? Di rumah mereka mau bersih. Kalau tadi menjaga kebersihan, sekarang kira-kira gambarnya tentang apa sih? Kira-kira gambarnya tentang apa coba? Membantu ibu dan Betul. Membantu teman itu berarti bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat. Siapa yang suka membantu orang tua? Oke. Nah, kira-kira kalau ada orang yang mau masuk ke suatu rumah, harus mengucapkan salam. Jadi harus mengucapkan salam atau Oke, nanti ibu mau bertanya ya. Dari video yang tadi sudah kita tonton selama 7 menit, ada nggak yang mau menceritakan atau menjelaskan ulang? Oke, kita dari Suryadi. Apa sih yang tadi dijelasin tentang apa sih videonya? Terus saya Jawa yang kamu dapetin dari sana apa kata?
Coba kira-kira kalian bisa menemukan kata apa di dalam kotak-kotak ini apa? Kotak apa? Pertanyaan dari Ibu Tia. Saya akan Kira-kira ini aturan di rumah. aturan di rumah. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua, aturan di sekolah. Aturan di rumah. Next, pertanyaan selanjutnya kira-kira. Pertanyaan selanjutnya Ibu akan bertanya kepada para perempuan. Oke? So, kalian pernah melihat kuis yang seperti ini nggak? Terus ya, pertanyaan pertama Ibu kasih kepada Salika. Kira-kira gambar berikut adalah contoh aturan apa? Sikat gigi berdoa sebelum tidur. Aturan di bawah apa? Siapa di sini yang suka nggak suka gosok gigi? Lihat giginya mana itu sama. Lucinta, pertanyaan selanjutnya adalah siap Lucin? Lucinta, pertanyaan dua. Supaya gigi kita selalu sehat, maka yang harus kita lakukan adalah pada Kian. Jawab pertanyaan ketiga siap. Siap Kian. Nah sekarang Kian harus menjawab pertanyaan. Gambarnya. A, B atau C? Apanya? Kira-kira semua orang harus ngapain? Jawabannya A, B atau C? C. Sekarang Ibu tanya ke siapa yang mau menjawab aturan apa? Oke, Hatim. Hatim, silakan jawab. Contoh aturan di sore. Kalian belum itu jawab. Lagi siapa menjawab? Sebelum lagi kita tuh sampai dulu Ibu, aku aja lagi. ke Sauki jawab pertanyaan Ibu siapa? Sauki silakan jawab. Adi bangun tidur jam 5 pagi yang seharusnya dilakukan adalah Oh,
Ini kan kalian pernah belajar Korea nggak? Tidak mematuhi aturan itu berarti apa? Cuma tulis semua. Nomor selanjutnya juga dikerjain seperti itu kecuali nomor 1. Bisa nggak jawabannya? Yang diisi sesuai dari pertanyaan yang di situ tuh ada sekitar 6 soal, tapi yang dikerjain nomor 2 sama nomor 6. Ini nomor Baik banget. Aturan bisa dipatuhi atau bisa dilakukan. Kalau kita tidak melakukan aturan berarti kita melanggar. Oke, masuk ke pertanyaan ini. Tadi kita belajar tentang apa? Materinya aturan. Jadi aturan itu harus dilakukan. Sebutin aturan-aturan yang ada di sekolah. Disiplin. Bertanggung jawab apalagi? Upacara. Kuliah Tuhan. Apa? Pramuka. Sekarang tanya. Kalau tadi aturan di sekolah, sekarang ibu tanya aturan di rumah apa aja? Nyapu. Bersih-bersih. Terus tadi apa? Sebelum makan kita harus cuci tangan dan berdoa. Ketika kamu harus mengaduk atau mengucapkan salam. Oke. Jangan terlalu atas. Di situ aja tuh. Pada kegiatan pasca observasi, saya didampingi oleh PP saya, yaitu Bapak Barnas, dan didampingi oleh coach saya, yaitu Ibu Alisa. Assalamualaikum Bu Alisa. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Alisa hari ini? Alhamdulillah sih, Pak. Alhamdulillah. Ya baik Bu Alisa, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, lalu saya sudah mengobservasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Alisa, dan hari ini kita akan lanjut ke kegiatan pasca observasi ya Bu Alisa. Menyampaikan saja tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilaksanakan, dan tujuan adanya kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi diri terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Bu Alisa ya. Jadi setelah kegiatan pembelajaran kemarin ya, yang saya observasi itu, bagaimana perasaan Bu Alisa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perasaan mungkin saat pembelajaran kali ini, karena kalau di kelas saya banyak banget karakteristiknya Bu ya, ada yang A, B, C sampai Z gitu. Jadi memang ke diri saya juga sih belum ngerti.
masih usia lagi Iya, ini ya aktif-aktifnya. kelas 3 kebetulan aktif-aktifnya dan rasa penasarannya tuh lebih tinggi gitu. Jadi harus lebih ekstra aktif kita ini ketimbang sesuai gitu. Dan alhamdulillah sih menyenangkan. Ya, sudah menyenangkan ya. Sudah mulai menyenangkan. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, menurut Bu Alisa nih dari kegiatan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, apa sih kelebihannya juga apa kekurangannya yang Bu Alisa rasakan? Kalau kelebihan sih karena kebetulan saya menggunakan media proses strateginya tuh yang biasanya dengan kelebihan karakteristik dan saya bisa dijelasin sedikit ini harus ada aktivitas yang belum dilakukan. Jadi mungkin kalau dari ini sih lebih banyak aktivitas dari anak-anak dan lebih menggunakan juga lebih interaktif gitu kelasnya jadi baik saya juga bisa pergi antara materi juga serta juga sudah menggunakan teknologi ada workflow terus ada video pembelajaran gitu lah anak juga alhamdulillah sih lebih cepat menangkap karena video pembelajaran gitu ketimbang gurunya yang menerangkan gitu. Dan kalau terkait kekurangan mungkin yang saya lihat gitu mungkin dari kekurangan di saya sih terkait manajemen kelas gitu ya emang karena pelaksanaannya diferensiasi gitu ada beberapa kelompok yang memang kurang cepat gitu dalam memahami atau bisa dibilang lambat gitu dalam memahami ini saya harus menciptakan keseimbangan gitu Bu antara peserta didik yang memang kurang dan harus menjaga ketertiban sekolah di kelasnya gitu keamanan dan itu sih yang jadi masalah dan kekurangan saya itu dan perihal persiapan mungkin dari proses pembelajarannya karena secara sesi saya menggunakan produk latihan soal memang bisa dibilang kurang matang itu dari segi persiapannya sih Jadi kalau untuk kelebihannya itu pembelajaran ini sudah bisa mengaktifkan siswa ya, sudah jadi lebih aktif ya, lebih bagus juga. Ya baik. Jadi dari kelebihan dan kekurangan itu tadi hambatan yang Bu Alisa temukan itu apa hambatannya? Kalau dari hambatan sih itu tadi ada memang kalau di kelas saya sih memang bisa dibilang anak spesial juga ada sih itu sih yang dibilang jadi hambatan ketika kalau saya nih lagi nerangin ke satu orang kan harus dapat perhatian besar untuk anak tersebut. Jadi ketika saya lagi ngejelasin ke yang satu itu anak-anak itu kayak ngerasa cemburu sosial gitu kayak Bu apa sih terus kapan atau ceritanya padahal mereka tuh bisa gitu jadi butuh perhatian dan caper gitu cari lebih diperhatikan gitu gak bisa satu orang satu tuh gak bisa jadi harus semuanya dapat perhatian gitu sih jadi agak harus sabar mengkondisikan anak-anak itu hambatannya ya. Jadi mungkin karena di usia kelas 3 itu anak itu ya belum disebut belum matang ya belum dewasa ya kalau dalam pemikirannya jadi mereka masih butuh kasih sayang yang harus dirangkul dari semuanya mungkin itu ya kesulitannya hambatan sama ini sih paling apa ya di segi penilaian kan ada quiz gitu sama anak karena ada satu orang tuh yang memang tidak menerima kekalahan jadi kayak egois ya jadi gitu terus menang dianya sendiri ya menang tapi tidak dengan sesuai dengan usahanya gitu itu juga hambatan jadi ketika sudah selesai itu dituntut untuk kayak Bu apa gimana kamu sampai kapan sedangkan waktunya juga sedikit ya Bu ya kalau untuk yang dasar ini itu memang kekurangannya itu sih dari segi waktu yang memang waktunya cukup lama ya. Baik. Nah dari kegiatan pembelajaran itu menurut Bu Alisa nih kalau dinilai oleh Bu Alisa dari 1 sampai 10 itu kira-kira ada di posisi kalau yang saya pilih mungkin di angka 7 mungkin ya Bu ya karena banyak juga kekurangannya gitu dan udah cukup aktif juga kalau anak-anak jadi saya berani bilang 7 iya mudah-mudahan ya nanti makin berkembang lagi bagus. Nah selanjutnya menurut Bu Alisa nih hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi nih dalam pembelajaran itu apa? Kalau yang ditingkatkan mungkin dari segi persiapan lebih matang dari segi media juga strategisnya harus seperti apa untuk mengkondisikan anak-anak yang lebih aktif gitu. Sama ini dari segi diferensiasinya itu yang pengen sih harapannya saya mencoba untuk membagi kelompoknya itu sesuai dengan kemampuan anak-anak itu juga proses pembelajaran juga pengen lebih mengacu pada keaktifan peserta sekolah ini. Jadi kan kemarin itu Bu Alisa menggunakannya pembelajaran diferensiasi produk ya. Jadi nanti bisa dicoba yang diferensiasi konten atau nanti diferensiasi prosesnya juga. Itu sih saya juga penasaran penggunaan konten seperti apa apalagi kan di kelas game harus menyeimbangkan karakteristiknya seperti apa itu sih yang pengen saya coba nanti. Nah kan sebelumnya waktu di pas pra observasi ya ada area-area yang ingin dikembangkan oleh Bu Alisa.
Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin itu area yang dikembangkan itu bisa tercapai ya, Bu? Alhamdulillah sih sejauh ini anak-anak bisa mencapai kami sama-sama bisa tercapai gitu area tujuan pembelajaran tersebut gitu. Karena kan area pengembangannya sesederhananya anak-anak tuh bisa mencoba untuk disiplin di aturan-aturan kelas ya. Alhamdulillah sih di situ anak-anak udah mulai kayak peka sama ini tuh gak boleh dilakukan, ini tuh harusnya dilakukan itu dan alhamdulillah sudah tercapai. Ya, bagus ya, Mbak. Sudah cukup berhasil ya, Mbak Lisa ya. Mudah-mudahan lebih mencapai ya, amin. Nah, sekarang dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan ya, nah rencana tindak lanjut ke depannya ini, Bu Alisa, ininya seperti apa gitu? Kalau keinginan sih tadi balik lagi ke manajemen ya Bu ya, dan yang diharapkan juga saya pengen mencoba untuk mengimplementasikan diferensiasi itu dari segi konten ataupun dari segi proses gitu. Jadi saya juga bisa menyeimbangkan gitu antara anak-anak yang memang bisa disebut kurangnya Bu ya, dan bisa mengamankan kondisi daripada kelas tersebut. Terus yang pengennya mungkin kalau terkait tindak lanjut anak-anak yang memang bisa terkait ini ya, saya pengen ngadain ini sih Bu, rutin yang disebut pengayaan ya Bu ya, Seperti ya, pengayaan dan remedial. ya, pengayaan dan remedial itu sih yang penting. Nah, kira-kira waktu pelaksanaannya itu kapan? Paling kalau minggu depan mungkin ya Bu ya, di saat daring lah karena itu Oh iya, ya saat ini kan kebetulan ya. ya konsepnya daring ini nanti mungkin saya mau mengimplementasikan beberapa kelompok gitu, jadi setiap kelompok itu beda mungkin konten daripada nanti ya. sesuai dengan itu sih yang saya Nah, mudah-mudahan ya Bu Alisa ya tidak ada banyak halangan, hambatan, jadi bisa rencana apa yang sudah direncanakan oleh Bu Alisa itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya, amin. Nah, sekarang komitmen Bu Alisa itu dalam pembelajaran di kelas ya selanjutnya gitu sampai nanti seterusnya apa gitu komitmennya? saya tuh kalau komitmen dari saya pengen ngasih pelayanan yang terbaik sih buat anak-anak kan kalau ya tentunya ya betul. pasti ya. Jadi saya pengen yang emang di samping pelayanan terbaik mengarahkan ya loyalitas guru kepada peserta didiknya lebih biar nyaman aja sih soal pembelajaran, karena kalau anak udah nyaman saya rasa mereka juga udah senang gitu Iya. Jadi dari kenyamanan dulu ya. Betul sekali ya Bu Alisa yang Ibu Alisa sampaikan itu. Nah, memang kalau anak itu ingin bisa menangkap pembelajaran dengan baik, berarti dia itu harus merasa bahagia. Ya, sama kita juga kan ya yang dewasa seperti itu. Ya baik Bu Alisa, mungkin sekian saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih Bu Alisa. Mudah-mudahan kedepannya Bu Alisa lebih berkembang lagi, pembelajarannya lebih baik lagi, anak-anaknya lebih aktif lagi dan hasilnya juga maksimal ya. Terima kasih waktunya Bu Alisa. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang supervisi akademik yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.